Ibu Elsa begini, ada orang yang bertanya, dan pasti ini pertanyaan yang sering juga Ibu dengar. Mengapa orang yang jelas-jelas salah masih juga perlu didampingi oleh penasihat hukum? Ya, itu memang kayaknya udah bukan lagi mengapa perlu, justru wajib kayaknya ya. Wajib ya. Ya, untuk menyelamatkan korban ini ya. Korban atau yang kena masalah hukum. Karena kalau dia misalnya dia merasa dizolimi, terus dia merasa tidak bersalah, dia bisa emosi luar biasa. Yang harusnya dia di proses hukum sebagai korban, karena dia emosi luar biasa, malah dia bisa berbalik jadi bumerang. Dia malah jadi pelaku tindak pidana. Nah, kalau misalnya dia dengan ada lawyer, dengan dia bercakap-cakap, diskusi, konsultasi, kemarahan dia, kesedihan dia bisa menurun mungkin sampai lebih dari 50%. Sehingga logikanya, akal sehatnya bisa berjalan dengan baik dan dilakukan suatu strategi bagaimana untuk menyelamatkan dia dan bisa melakukan langkah-langkah hukum terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana kepada si korban ini. Nah, karena dia walaupun salah, dia juga berhak untuk dibela supaya dia juga diperlakukan dengan adil. Iya, dan dia dipersidangkan, dipersalahkan atau dituntut sesuai dengan kesalahannya, tidak melebihi dari kesalahannya. Karena ada kemungkinan bahwa orang dituntut lebih daripada kesalahannya. Bisa, dan itu udah namanya otak manusia, banyak mengkreat. Misalnya ada suatu peristiwa hukum, pelakunya misalnya ada 6. Kemudian ya saya tidak menuduh ya, banyak mengkreat sesuatu, kita korbanin aja satu ini, yang ininya dilepas. Dengan segala cara saya tidak bisa mengatakan demikian. Jadi penasihat hukum atau lawyer sangat dibutuhkan orang yang kena masalah hukum, baik sebagai korban, baik sebagai pelaku. I see. Super sekali Ibu. Jadi keadilan itu memang hak setiap warga negara dan Ibu membantu menegakkannya, dan itu betul-betul ditentukan sekali oleh sense of integrity, integritas dari seorang penasihat hukum. Iya, experience dan logikanya harus tinggi. Super sekali. Ibu Elsa, terima kasih banyak